Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai infografis PDRB di sektor pendidikan wilayah regional Indonesia pada tahun 2023 sampai dengan 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rozak Abi Arauf dengan NIM akhir 011. Saya Nindya Risawati dengan NIM akhir 073. Saya Imel Maywatu Sadia dengan NIM akhir 012. Oke, mari kita analisis infografis PDRB di sektor jasa pendidikan di Indonesia pada tahun 2023 sampai dengan 2025. Yaitu yang pertama, dominasi mutlak berada di Pulau Jawa. Sektor jasa pendidikan di Indonesia masih sangat terpusat di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari 2 poin utama dari data pada tahun 2025, yakni yang pertama, kontribusi PDRB Pulau Jawa menyumbang angka fantastis, yaitu sebesar 284.947 miliar rupiah di tahun 2025. Kemudian yang kedua, pangsa pasar. Jawa menguasai sekitar 63,39% dari total kontribusi nasional. Angka ini lebih dari separuh kue ekonomi sektor pendidikan nasional, meninggalkan 6 wilayah regional lainnya secara kontras. Kemudian, jika dilihat dari ketimpangan regional yang lebar atau output gap. Dari data ini, bisa kita lihat terdapat jurang pemisah atau gap yang sangat ekstrim antara kontributor terbesar, yakni Pulau Jawa dengan nilai 284.947 miliar rupiah atau 63,39%, dan yang terkecil yaitu Maluku dengan nilai 3.155,53 miliar rupiah atau hanya 0,07%. Sementara Sumatera berada di posisi kedua, namun dengan jarak yang sangat jauh dari Pulau Jawa, yakni hanya menyumbang sekitar 13,94%. Sedangkan wilayah seperti Papua, Sunda Kecil, dan Maluku harus puas di bawah angka 5%. Kemudian, jika dilihat dari segi rata-rata pertumbuhan, Jawa di sini masih memimpin, yaitu dengan rata-rata pertumbuhan itu 6,1%. Ini menunjukkan efek snowballing, yaitu daerah yang sudah maju terus menarik modal dan investasi pendidikan baru secara masif. Dilanjut, ada di posisi kedua ada Sulawesi dengan 5,49%, diikuti Kalimantan di posisi ketiga dengan 5,31%. Kedua wilayah ini tumbuh di atas 5%. Kemungkinan besar terstimulus oleh pembangunan infrastruktur dan pemindahan pusat ekonomi baru, seperti adanya dampak dari IKN. Kemudian ada Sumatera di posisi keempat dengan rata-rata pertumbuhan yakni 4,73%. Kemudian Sunda Kecil 4,18% menempati posisi kelima, Papua dengan 4,07% di posisi keenam, dan juga Maluku di posisi terakhir dengan 3,33%. Di sini menarik, Maluku tidak hanya memiliki kontribusi terkecil, tetapi juga memiliki pertumbuhan yang paling lambat. Hal ini menjadi sinyal lampu merah bagi indikator pembangunan manusia di wilayah ini. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan dari infografis ini, yakni menegaskan adanya pembelahan pendidikan. Sektor jasa pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk kualitas SDM. Jika PDRB pendidikan menumpuk di Jawa saja, maka kualitas SDM unggul di masa depan akan tetap terpusat di Jawa. Oleh karenanya, maka dari itu untuk mencapai pemerataan kualitas SDM, pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan ekonomi berupa insentif fiskal dan juga pemerataan investasi fisik dan digital. Sekian analisis PDRB dari sektor jasa pendidikan di Indonesia.
Sekian penjelasan mengenai PDRB di sektor jasa pendidikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.